Sobat SDGs, hari ini aku ada pantun. Jalan-jalan ke Tasik, ngomongin SDGs itu asik. Pada program SDGs ke-7 hari ini, aku sebagai host Olip yang akan menjadi host kalian pada kali ini. Nah, sebelum aku ngundang dua guest kita pada hari ini, aku sendiri mau bahas kalau air sendiri itu kan merupakan salah satu sumber daya penting bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia. Nah, karena eksistensinya yang penting inilah, makanya hari ini aku ngundang dua guest kita yang akan menjadi tamu kita pada SDGs Talk kita hari ini yang berjudul dengan krisis air di Papua dan Nias. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut guest kita hari ini. Yeay! Sebelumnya boleh kenalan dulu, Kak? Halo, kenalin nama aku Indi Purwasari Duha. Hai, aku Catherine Grace Imbiri. Kakak dari sini jauh nggak tadi? Enggak. Enggak? Enggak, soalnya kesan kami juga lama. Oh, enggak panas. Enggak panas hari ini. Panas sih. Kalau panas sih. Enggak kan betul loh. Kalau sendiri gimana? Kesini jauh nggak? Oh, nanti jauh sih, kena macet. Oh. Jadi nggak juga kamu juga? Oh, enggak, tapi tadi naik angkot sih ke sini, cuma ya tapi tetap panas ya. Apalagi kan tadi desak-desakan dulu sama orang. Banget sama kamu. Itu sudah nggak malu. Nah, oke. Pada program hari ini aku mau minta kakak sekalian untuk sharing-sharing dulu sih. Kan tadi kayak yang aku bilang di awal, kalau tamu kita kali ini kan yang pernah ngalami apa itu krisis air. Nah, kalau gitu boleh sharing-sharing dulu nggak waktu pengalaman kena krisis air dulu? Boleh dari Kak Kat dulu? Kalau aku sih di Papua ya. Iya. Asal Papua. Jadi kalau di Papua itu sering banget ngalamin krisis air, terutama pada musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau itu krisis airnya tuh bisa sampai berbulan-bulan gitu, bisa sampai 3, 4 atau 5 bulan gitu. Oh, iya. Dan betul-betul masyarakat itu amat sangat kesusahan air, mau di kota ataupun di kabupaten sendiri itu tuh Meluas ya kenanya, Kak. Jadi amat sangat susah banget untuk airnya sendiri. Kalau Kalau di tempat aku sih, kalau di kotanya ya, itu infrastrukturnya itu udah ada gitu. Jadi maka di sana nggak kekurangan air. Beda kami yang di desa gitu kan. Lebih sering kena kekurangan air gitu. Apalagi kan kan kami yang di desa ini kan cuma berpatokan sama sungai doang ya. Iya. Kan kalau musim kemarau itu air di sungai itu kering gitu. Iya, kering. Iya, jadi kami benar-benar kesusahan sih kalau musim kemarau. Itu biasanya berapa lama kalau Kak Ken tadi kan berbulan-bulan kalau kawin? Kalau di tempat aku sih bisa sampai 6 bulan. Lama betul ya? Iya, lama banget. Terus selama nggak ada air itu kayak mana bertahan hidupnya? Kalau contohnya kami sih ini buat sumur. Iya. Buat sumur itu satu sumur untuk satu desa gitu. Oh, tapi berarti keluar biayanya banyak gitu ya? Iya. Itu lumayan. biaya dari warga sendiri atau ada? Warga sendiri. Soalnya kalau kita ngandalin pemerintah itu enggak deh. Kak Ken? Kalau kita sih hampir sama ya kayak di daerah Windy sendiri. Kalau kita itu di Papua dibangun sumur-sumur gitu oleh masyarakat sendiri. Tapi juga di Papua itu ada sungai-sungai. Jadi selain masyarakat di sana memanfaatkan sumur tersebut, mereka juga sering ke sungai. Jadi bisa ngambil air dari situ. Oh, jadi kalau musim kemarau nggak kering gitu ya air di sungai? Kering sih, tapi kayak nggak terlalu parah banget. Tapi di tempat aku tuh bener-bener Kering total gitu ya? Ada sih, cuma ya airnya kotor nggak bisa dipakai. Terus kalau kering total gitu ikan-ikannya keluar nggak? Sejauh ini aku nggak pernah lihat ikan sih. Nggak pernah lihat ikan sih. Ikan lebih nggak bisa hidup di situ. Ikan-ikan kecil aja ada keluar. Nggak ada. Kasihan. Berarti cuma makhluk itu cuma manusianya aja yang kena ikannya selamat semua. Sama bakteri dalamnya. Kalau selain dari krisis air ini dampak yang dibuatnya ada lagi nggak kayak dampak lingkungannya gitu? Ada. Kalau di tempat aku sih itu karena krisis air ya, tanah-tanah di sana itu kering gitu. Gersang gitu ya? Mempersulit para petani, lebih ke petani sih yang berdampak. Soalnya kalau lagi musim kemarau itu banyak petani yang gagal panen. Oh iya, apalagi kalau yang sudah musimnya itu kan? Iya, itu kesulitan banget sih menurut aku. Kan? Kalau di daerah aku sih sama sih, hampir sama ya pokoknya kasusnya kayak ini juga. Cuman
lebih ke kerusakan alam sendiri sih, kayak polusi udara meningkat, gersang kan, gersang, polusi udara meningkat karena nggak ada curah hujan yang turun juga, jadi kayak jadi panas, kering gitu. panas betul gitu ya? Panasnya mempengaruhi banget terus sih. bedanya kalau di Jakarta sih panasnya nggak bikin ini ya, kayak nggak bikin kita hitam. Sama aja panasnya. Tapi kalau di Papua tuh panasnya gila panas banget. Panasnya sama aja, nggak ada bedanya di sini. Sumpah. Jadi bisa kayak kena panas tuh pusing banget. Iya. Sampai kayak Di sini gitu juga nggak sih? Di sini juga. Iya sih, tapi di Papua lebih parah Lebih banget. panas ya. Sama aja menurutku. Iya. Di mana? Kalau gitu selain itu kontribusi warga itu yang selain sumur itu ada lagi nggak? Sepertinya nggak ada deh. Nggak ada. Cuma sumur doang. Cuma niat buat sumur aja gitu. Iya. Nggak ada niat kayak buat, kan kalau sumur kan itu harus itu kan cor tanah. Iya. Apa? Ya tapi itu dikerjain rame-rame gitu. Iya, maksudnya yang ya tanahnya dicor ke dalam itu untuk keluarin air. Nggak ada niat untuk ambil airnya kayak dari gunung gitu. Nggak ada. Enggak. Atau mungkin sungai-sungai yang dalam hutan Soalnya di gitu. sana sama kami di sana nggak ada gunung sih, ada gunung cuma nggak ada airnya. Gunung mati. Iya bisa jadi gunung mati. Kalau di hutannya juga nggak ada. Nggak ada. Kan biasanya di hutan ada air. Ada airnya, cuma airnya kotor banget. Saring. Jauh juga dari tempat kita di desa. Kamu lah bawa kak. Ajak mereka kak. Enggak sih, pada mager semua. Bang kakek. Nggak ada sih, cuma itu aja. Cuman mungkin ya dari pemerintah sih, untuk kayak air dari pemerintah itu. Cuman ya gitu ya. PDAM gitu. Iya, cuman kayak gimana ya, nggak merata lah. Oh iya ya. Sama lah kayak tempat saya juga. Itu tempat kalau lu juga kayak gitu ya? Iya enggak. Kalau dibilang mungkin cuma di daerah aku aja yang kena. Soalnya kan aku kan dulu sekolah itu waktu SMA itu kan beda daerah. Iya. Nah jadi pas pagi-pagi bangun, pagi-pagi bangun lihat air situ itu warna coklat, sudah mandi aja dulu. Oh, tetap dipakai. Ya tetap dipakai. Mana tahan. Tetap dipakai. Pas keluar ada kan mama lagi masak di dapur tuh. Ma, airnya kenapa coklat? Oh, pipanya bocor. Oh ya, ya udah. Karena kan sudah sering kejadian. Jadi ya, oh ya udahlah. Biasa aja Ya. Udah terbiasa. Kayak menerima nasib aja. Terus sudah. Karena air itu langsung ditanyakan ke sekolah. Tanya ke teman kan yang di daerahnya situ. Air kalian mati nggak? Enggak, lancar aja. Loh, kok gitu? Langsung jadi kepikir ini pipanya bocor di tempatku aja atau memang iya, soalnya pipa di rumah itu kan juga sering bocor kan, jadi bapak inisiatif sendiri untuk nambal pipanya itu, jadi ya, sedih. Selain itu tuh ada lagi nggak langkah-langkah yang pemerintah pernah buat? Sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada? Ya, Sekalipun? pemerintah nggak ada. Sedikit, satu kan? Nggak ada. 5%? Nggak ada. 0,5%? Nggak ada juga. Nggak niat ngomong? Nggak ada. Kalau niat ngomong sih ada, cuma ya pemerintah ya iya aja, tapi nggak pernah gerak. Oh, Cuma diakan doang. iya. Ini si pemerintah sih gitu. Sama sih kalau di daerahku kayak gitu juga. Cuman kayak pemerintah tuh acuh tak acuh ya, walaupun masyarakat udah kayak demo lah, udah minta perhatian dari pemerintah untuk hal tersebut, karena itu air itu merupakannya nafas kehidupan manusia, Iya, nggak sih? iya, salah satu. Udah, walaupun paling penting sih menurut aku. walaupun udah dibilang kayak gitu, cuman ya pemerintah kayak tadi yang aku bilang kan, acuh tak acuh, mereka tuh kayak nggak peduli, cuman kayak ya ngeiyain aja, tapi pelaksananya tuh nggak ada Ya, sama masa sekali. nggak turun tangan nggak Iya, sih? jadi Cuman terpaksa dia doang. masyarakat yang harus kayak Turun oke, tangan turun tangan. Iya, kerja sendiri ya kan. Sendiri. Saya itu masih sering nggak terjadi itu krisis air di tempat kakak? Kalau di tempat aku sih, yang aku tahu sih nggak lagi sih. Soalnya di sana sudah mulai teratur gitu musimnya. Nggak Teratur musimnya gimana? Maksudnya nggak kayak musim kemarau. Itu setahun bisa tahu di Nias itu musim kemarau Musim doang. kemarau tuh bulan berapa sih? Hah? Musim kemarau bulan berapa? Nggak tahu. Ya sudah lanjut. Musim kemarau di tempat aku tuh bisa sampai setahun, nggak setahun juga sih. Ada kayak satu hari itu hujan. Nah terus kemarau lagi, lanjut terus kayak gitu. Oh, panas dingin Iya. gitu. Tempat kakek.
Kalau di tempatku sih ya masih sering terjadi ya. Iya. Kayak musim kemarau itu pasti aja, nggak mungkin nggak. Ya. Cuman sekarang udah dibantu oleh pemerintah. Oh sekarang, baru sekarang. Katanya udah gerak ya? Udah karena udah di demo sih. Kalau nggak Iya, bakal iya, iya. buka. Gimana di demonya gimana? Cuma di itu aja. Ya udah di demo masyarakat pada ngumpul kan. Dihancurin nggak itu tempatnya? Nggak tahu sih, cuma di demo aja. Jadi ya udah. Nah sekarang udah lumayan baik lah dibandingin dulu. Itu demonya datang kemana? Tempat pemerintahnya atau Ke pemerintah. oh langsung gitu ya? Langsung, iya. Bawa apa? Bawa golok, Bawa golok. Bawa bambu, sapu, semuanya turun. Ke tempat Kak Winnie pernah ada demo juga? Pernah juga itu, Oh, tapi iya. sendiri sih bawa bapaknya itu bawa golok pas di depan rumah bupati ya itu. Oh ya? Nah, terus bupatinya cuma ngutus bawahannya, itu diusir kan. Terus kata dia nyuruh atasan dia nyuruh bawahannya itu iyain aja gitu kan. Terus bapaknya Emosi. Ya emosi gitu. Cuma udah berapa sih? Sudah tenang sekarang. Oh, Nggak berlanjut sih. oh itu. Cuma bawa golok doang gini-gini. Tapi pas dia, Bapaknya nggak seberani itu. tapi pas Cuma bapak tanda doang. bapak itu demo-demo itu yang dari pemerintah kan biasanya pemerintah tuh kan ada kayak yang ngejaga itu nggak ada yang kayak Ada. Ya gimana bapaknya takut dipanggil soalnya. mereka nggak mau juga pakai apakah pakai Tapi nggak sempat pentungan. masuk, cuma depan pintu doang sih. Oh cuma gini ya. Iya. Sebagian Pak air gitu. air mati Pak di tempat kami. Iya sih gitu. Tapi Kalau di daerah Kolab sendiri gimana sih? Kok kayak masyarakat sering kayak demo-demo nggak sih soal permasalahan air ini? oh tempatku sih nggak pernah demo-demo gitu, cuma kayak nerima nasib aja sih. Iya, aku udah nunggu aja airnya itu muncul sendiri. Kalau nggak ada ya udah pakai aja nanti. Kan di tempat aku sendiri kan selain dari air yang dari PDAM itu yang dari Mahakam itu kan, kami sendiri kan di mumpung dekat rumahku tuh ada kayak air dari gunung. Jadi itu untuk minum sehari-hari itu biasanya mama suruh ambil untuk air gunung itu tuh harus jalan dulu, turun tangga. Nah, iya. pegang 2 jerigen begini, berat betul itu. Itu terus kalau disuruh begitu tuh biasanya tuh aku marah-marah ke mama, aku pura-pura tidur. Mak, nggak mau, aku angkat, aku incok, aku sudah tua, mak, nggak mau. Malu juga nggak sih? Mama aku langsung banding-bandingin aku dengan adik itu, adikmu loh kuat. Itu angkat 2 itu 5 kali, angkat pulang balik kamu baru 1 kali aja. Loh, mak beda. Iya sih. Kan soalnya itu kan aku juga badanku kan lebih kecil dari mereka. Adikku kan jadi aku pakai alasan itu. Aku lebih kecil dari mereka, aku nggak bisa angkat itu. Kalau Di tempat aku. ya di tempat kakak pernah. Pas krisis air tuh ini sih kami lebih awal bangun tidur kayak jam 4 aku disuruh Oh, mama. bangunnya pagi Iya. betul kak. Iya, memang pagi betul. Soalnya rame banget di situ anak-anak sekolah kan, buru-buru mau ke sekolah. Nah, terus itu sebelum aku berangkat itu harus bangun pagi jam 4 nampung air. Ya, itu sempat aku pernah satu momen di mana aku itu bertengkar sama mama-mama. Gara-gara aku. Sebenarnya aku duluan. Cuma mamanya bilang gini, kamu nggak punya sopan santun ya duluin. Karena aku lebih duluan kan. Iya. Tapi memang udah jadwal aku sekarang gitu Iya. kan. Nah, mama itu sampai kayak kamu ini nggak punya sopan santun ya. Tapi udah bernamai sih sekarang. Dia pakai kartu mama-mama ya. Iya. Ya, aku lebih tua. Iya, dia bilang gitu, aku lebih tua, kamu masih muda gitu. Masih banyak anak-anak aku di rumah. Ya, terus kamu pikir aku nggak pakai gitu. Waduh. lucu sih, itu momen paling lucu sih. Itu nggak ada yang Ada sih, ada. Cuma ya lebih ke pasrah aja tengok. Itu lihat nah ada yang kaya. Tapi kalau mama masih yang berdebat sama kita, kayaknya kita pasrah aja sih. Iya, Dengerin bisa. doang ya. Iya, Bisa deh. kena kutukan gitu nanti. Ya teh. Ya teh. Kalau di tempat kalian itu gimana? Pernah nggak gitu? Kalau di tempatku sih puji Tuhan enggak ya. Oh ya. Oh, enak. Iya. Enak. Cuman ya kalau
kita kan kayak nampung air di sumur kan harus itu kan sama kayak Olive juga pakai jerigen kayak Oh iya, berat. kalau dari sini ke sono jauh Iya, berat. banget. Iya. Berebutan enggak kak? Berebutan enggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Aman-aman aja. Teratur ya, antri. Oh, beda di tempat aku ya. Oke. Aman aja. Enggak ada yang kelahi kayak kawin. Kalau di sana kelahi yang makin brutal lah pokoknya. Oh iya. Iya. Tubuh mama-mama sama anak muda. Iya mama oke. Tapi selalu mama yang menang sih, nggak bisa di ini. Iya, pokoknya kayak gitu deh. Oke. Aduh. Lucu banget ya ampun. Kalau perbedaan perbedaan waktu ngalamin air di sini sama di sana ada nggak? Kayak di sini mungkin airnya lebih gimana gitu, lebih bersih atau Iya apa? sih, kerasa sih kalau di sana tuh airnya Lebih segar. iya lebih Iya segar kan, dibanding di sini. Dibanding di sini. Iya, airnya lebih segar Lebih gitu. Terus lebih bersih lagi Iya, nggak sih? lebih bersih. Menurut aku ya, karena aku udah bandingin di air di kosan aku sama di Nias. Gimana bandingin ya? Oh, air. Bukan gitu. Nggak gitu. Pulang kampung masukin dari botol baru bawa bandingi gitu. Nggak kan aku kan ini. Aku pernah bandingin ini lebih enak pakai air di Nias dibanding di sini. Airnya di situ kayak apa enggak sih? Kayak gimana ya, kalau di sini tuh kurang seger aja airnya. Iya. Kalau di mungkin karena Kakak buat minum. kalau di daerah kita tuh kayak airnya tuh seger banget pokoknya. Bisa buat minum nggak sih? Langsung nyoba gitu ya. Iya. Kalau air di sini kayaknya nggak bisa deh, mati dulu nanti. Karena satu dulu air di sini. Karena satu. Iya sih. Emang langsung minum di sini? Enggak. Nah, kalau di sana tadi langsung minum. Enggak juga. Ya itu gimana? Beda seger gitu kayak Iya. gimana ya. Di sana tuh airnya mungkin karena langsung ya kayak dari sungai-sungai atau dari kalau daerahku tuh air kita tuh biasa dari ada satu sungai. Jadi itu tuh masyarakat kalau pada saat musim kemarau mereka bisa berpatokan atau bergantung pada sungai tersebut. Jadi pokoknya airnya tuh masih pada alam lah, cagar alam gitu. Iya. Makanya segar banget pokoknya. Kalau di sini air tanah nggak sih? Ah, masa? Iya. Mana aku tahu? Air Menurut aku sih kayak gitu. Langsung. Air tanah diambil terus disaring. Jadi Iya. kurang segar. Ya kan wajarnya memang begitu. Enggak, tapi kayaknya Emang di sana nggak disaring dulu? disaring juga, cuma kayak masih bercampur-campur dengan air dari gunung nggak sih? Kan air dari gunung kan lebih segar. Oh ya, kalau dari BDM sendiri kan biasanya nyambung sama bahan kimia. iya itu kimia kan. ya. Itu. Jadi kalau air yang betul-betul pure Air. Iya. air yang segar itu segar banget sih. Ya pun kan di sana krisis tapi nggak apa-apa lah. airnya segar. Kalau di tempat kakak sendiri nggak ada alternatif lain gitu kayak minta air ke tempat lain gitu, daerah lain selain daripada sumur sendiri yang di daerah sendiri? Enggak, orangnya pelit-pelit. Pernah? Tapi pernah. Cuma mereka bilang, ini nggak bisa ya, lagi banyak orang di kayak di kamar mandi gitu kan. Soalnya dari situ. Padahal sebenarnya di kamar mandi itu nggak ada orang. Cuma karena pelitnya mereka kasih langsung gitu. Lagi? Enggak sih, enggak pernah lagi, capek aku berkelas. Cukup aja nanya sama mama kemarin. Ya. Kalau di daerah aku sih enggak sih, kayaknya baik-baik aja sih, karena memang ya saling membutuhkan dan saling membantu gitu. Oh, baik, itu baik. Ya, orang yang ini pelit banget ya. Itu ngitungan. Kayak daerah Kolip gimana? Apanya? Kayak pada saat krisis air gitu saling membantu nggak sih warga sekitar? Enggak sih. Masing-masing sendiri nggak sih? Ya masing-masing sendiri, cuma ya kalau pas ngambil airnya itu nggak berebutan, kayak nunggu giliran dulu kan. Air yang di dekat rumah itu kan juga airnya ngalir terus, jadi itu ya memang cepat kan nunggunya, nggak kayak lama betul. Jadi mereka kan, dan juga kan orang-orang yang tempat aku itu kan pada dekat kan, ada kayak keluarga juga yang ngambil situ kan, jadi ya sambil nunggu air itu mereka ngobrol-ngobrol tuh. Pokoknya mereka nggak pernah ada kayak kelahinya kawin. Kayak di tempatnya sendiri. Brutal. Tapi kalau di air tempat kakak itu pernah nggak kayak sumurnya itu mungkin kayak ada oknum nakal gitu yang kayak kotori air sumurnya kan, tadi kan cuma air sumur aja kan? Iya. Itu sumbernya pernah nggak? Kalau di tempat aku sih nggak pernah sih. Oh, baik-baik ya? Baik-baik aja. Ya, cuma berebutan. Iya, berebutan aja sih, pas ngambilnya itu doang sih minusnya. Kalau di tempat kayak gitu? Kayaknya enggak juga Enggak. ya. Iya, masih baik-baik aja. Iya. Baik. Iya. Terus kalau kan tadi
tempat Kak Ket kan pemerintahnya kan sudah mulai gerak. Kalau tempat kau ini Enggak. Belum gerak sama sekali ini. Enggak mau demo lagi bapak itu. Enggak mau. Anaknya Soalnya udah mulai jalan sih. Tapi kayaknya apa yang jalan? ini kayaknya itu bukan dari pemerintahnya sih, cuma inisiatif orang di situ, warga desa di situ yang buat pipa. Oh, Ya, di akhirnya mengalir dari gunung. Mereka sambungin, bukan pemerintah ya, bukan. Tapi warga daerah situ yang Inisiatif inisiatif warga sendiri. ya, berarti. Iya, RT-nya nggak ikut? RT kan? ikut RT. sih, sepertinya ikut. Nggak tahu aku. RT-nya nggak ngajak. RT-nya ada ini. Ada satu kelompok sama pemerintah yang itu acuh tak acuh. Oh iya iya aja ya. Iya iya aja. Kalau selain itu nggak ada niatan kayak buat pipa, tambahin pipa gitu untuk jalur distribusi? Enggak, Nggak ada niat? enggak, Dari PDAM-nya nggak mau? enggak. Nggak ada dana? Itu enggak. Mereka bilang sih, iya nanti ya sampai sekarang nggak jadi. Dia mau lagi nggak? Kalau demo sih nggak ada tenaga sih lagi. Kalau demo, Kakak yang ngajak. Kakak tuh terlihat kayak orang yang bisa ya? menghasut orang lain. Iya. Ya kan? Kakak? Tampang-tampangnya Iya. cocok banget. Kalau dia yang ngajak kayaknya semua orang langsung percaya. Iya. Ayo. Terus sekali ini ngomong ya udah yuk demo. iya bener kan? Takutnya aku bakar langsung itu kantornya. Jadi nggak mau turun sih. Ya, lebih gitu sih. Sudah Kak? Udah. Oke, pembahasan kita kali ini sama Kak Windy sama Jangan tahu. kakak demo kita telah selesai. Nah, Ya. kesimpulan yang bisa kita ambil di sini kalau di Indonesia sendiri itu ternyata masih ada banyak beberapa daerah yang masih terkena krisis air. Jadi diharapkan sendiri pemerintah itu lebih melek untuk melihat kalau daerah-daerah itu juga perlu air, apalagi kalau kayak Kak Windy sama Kak Catherine tadi kan di daerah musim kemarau itu kan cukup lama ya. Iya. Apalagi cukup panas. Jadi kan mereka tuh butuh yang namanya air. Jadi dimohon untuk pemerintah untuk segera menambah distribusi air ini. Ya. Terima kasih Kak Ket Ya. sama Kak Windy yang sudah menjadi tamu kita pada SDGs Talk kita yang ke-6 kali ini. 5 kali 5 sama dengan 25 Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa lagi di episode SDGs Talk kita selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.